3.0 ini. Yang pertama kita akan login untuk masuk ke aplikasi yang versi 3.0 ini. Nanti setelah login kita akan cek apakah menu yang dan versi yang setelah kita patching tadi sudah berhasil atau belum. Jadi untuk membuktikannya kita nanti akan melakukan cek versi aplikasi seharusnya sudah menjadi versi 3.0.01 dan ada menu pre-populated data di sana. Di sini akan ditunjukkan VAT refund juga. Nah, untuk VAT refund ini untuk sementara belum kita sediakan ya Bapak-Bapak Ibu. Hanya ada 2 ini yang fungsinya sudah berjalan dengan normal, yaitu faktur pajak masukan dan dokumen impor. Kemudian ada tambahan menu yaitu sinkron kode cap yang nanti akan kita jelaskan juga. Jadi pertama akan kita coba untuk melakukan penarikan data istilahnya. Jadi untuk pre-populated data ini kan sebenarnya kita akan meminta DJP untuk menyediakan kita data faktur pajak masukan untuk masa pelaporan sesuai yang kita isikan. Jadi masa dan tahun di sini adalah masa pelaporan SPT-nya, bukan masa tahun dokumen faktur tersebut. Jadi karena ini adalah masa dan tahun pelaporan yang akan disediakan oleh DJP nanti adalah 3 dokumen 3 masa ke belakang. Jika kita inputkan masa 5 dan tahun pajak 2020, artinya kita meminta DJP untuk menyediakan dokumen yang sudah bisa dikreditkan untuk SPT masa 5. Jadi nanti akan disediakan dokumen dari masa 2, 3, 4, dan 5 di tahun 2020. Setelah kita masuk input, kita dan get data itu kita akan diminta untuk pertama kali input CAPTCHA dan password Innova. Jadi ini hanya pertama kali diminta karena kita belum menjalankan uploader. Jadi silakan isi CAPTCHA-nya, kemudian password Innova yang Bapak Ibu gunakan untuk login di e-faktur pajak Go It untuk meminta nomor seri. Kemudian yang kedua, nah ini adalah CAPTCHA di menu yang terbaru ini. Jadi ini akan muncul setiap Bapak melakukan klik get data, itu akan diminta. Silakan isikan CAPTCHA-nya. Untuk CAPTCHA ini sebenarnya menggunakan sensitif ya, jadi besar kecilnya akan mempengaruhi dari kebenaran CAPTCHA tersebut. Nah, jika CAPTCHA sudah benar dan tadi uploader sudah berjalan, ini akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang dapat Bapak Ibu kreditkan di SPT masa 5 tahun 2020. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah pengkreditannya. Jadi untuk semua data ini disediakan oleh DJP sesuai data yang sudah diupload oleh penjual di e-faktur penjual. Jadi di sini karena Bapak Ibu sebagai pembeli, Bapak Ibu berhak mengkreditkan faktur pajak yang Anda terima di penjual, dan di sini tidak perlu input lagi karena data faktur pajak masukan langsung disediakan oleh DJP. Nah, di sini untuk yang versi yang terbaru itu yang kita rilis, itu kita akan menyediakan data per 1000 faktur dalam per halaman. Jadi karena ada beberapa masukan, karena kemarin yang pertama kali kita uji coba itu hanya 100, dan banyak masukan juga dari beberapa wajib pajak peserta implementasi terbatas kemarin, itu masukannya minta dinaikkan tuh datanya. Jadi kita naikkan menjadi per 1000 faktur per halaman. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan next apabila data yang di halaman pertama sudah Bapak Ibu lihat semua atau sudah diedit atau bahkan diupload. Jadi untuk mengetahui jumlah barang dokumennya Bapak Ibu bisa next itu sampai atau inputkan page-nya tadi
Itu untuk mengetahuinya berarti per halaman 1000 jika Bapak Ibu mengetikkan page ketiga itu berarti nanti akan masuk ke 3000 dokumen. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan di sini nanti adalah mengubah pengkreditannya. Jadi kita hanya menyediakan fungsi untuk mengubah pengkreditan, bukan untuk mengubah masa pengkreditan. Jika Bapak Ibu menghendaki akan mengubah masa pengkreditan, silakan untuk mengabaikan dokumen yang ada di list ini. Jadi apabila Bapak Ibu akan melaporkan, misal nih di sini kita disediakan DJP faktur masa 5, itu nanti Bapak Ibu akan diberikan pilihan untuk ubah pengkreditan. Yang pertama, bisa dikreditkan ataupun tidak dikreditkan. Jika dikreditkan, nanti faktur tersebut akan masuk ke B2. Jika tidak dikreditkan, akan masuk ke lampiran B3. Ini akan mempengaruhi perhitungan PKPM dari SPT masa PPN 11-11. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ubah pengkreditan masa. Nah, karena di sini kita tidak menyediakan, apabila Bapak Ibu tidak menghendaki faktur tersebut dilaporkan di masa 5, misal di masa 6, nanti data yang ada tampil di sini, misal di faktur kedua itu, silakan tidak untuk dipilih atau di-select. Jadi apabila data itu tidak di-select dan tidak diklik upload, data itu akan muncul lagi nanti di masa 6, karena masih mengikuti norma 3 masa pengkreditan. Dibalik lagi ke proses uploadnya, di sini Bapak Ibu akan memilih faktur, itu bisa select all atau di shift klik, itu nanti akan memilih beberapa faktur, kemudian klik upload. Nanti setelah klik upload berhasil, itu data faktur ini akan beralih ke daftar faktur pajak masukan yang di menu administrasi faktur. Nah, proses ini untuk upload itu nanti akan membutuhkan seperti upload faktur pajak biasa. Jadi Bapak Ibu perlu memastikan uploadernya sudah berjalan. Karena proses ini sama seperti proses rekam biasa, hanya saja kita permudah dengan tidak perlu merekam, datanya langsung terisi. Nah, apabila uploader sudah berjalan, itu nanti akan mendapatkan balikan dari DJP, yaitu status approval. Jika approval sukses, berarti faktur pajak masukan tersebut berhasil diupload di sistem DJP. Dan ini nanti akan bisa digunakan untuk pelaporan SPT masa PPN. Berikutnya kita masuk ke fitur yang pre-populated data dokumen PIB. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Gideon tadi, data yang akan kita sediakan ini adalah data-data dokumen impor yang ada di Bea Cukai, kecuali tadi SSP, JLN, dan FTZ, dokumen FTZ itu tidak kita sediakan. Jadi ini prosesnya sama seperti dengan faktur pajak masukan tadi. Maksud masa dan tahun di sini adalah masa dan tahun pelaporan. Jadi apabila Bapak Ibu memasukkan masa 5 dan tahun 2020, itu nanti akan kita sediakan dokumen PIB mulai dari masa 2, 3, 4, dan 5. 3 masa ke belakang yang masih berhak dikreditkan. Nah, di sini total record per halaman karena seperti yang saya sebutkan tadi masih 100 di demo kali ini. Untuk yang sudah bisa Bapak Ibu gunakan di e-faktur pajak GoID versi 3.0 terbaru, itu setelah Bapak Ibu patch nanti menu ini akan bertambah, jadi tidak 100 record per halaman, tapi sudah kita update menjadi 1000 per halaman. Jadi cara untuk mengetahui apakah Bapak Ibu berapakah jumlah dokumen yang Bapak Ibu miliki, itu bisa langsung di next di pengaturan page-nya. Jadi setiap klik get data itu pasti akan diminta untuk mengisikan CAPTCHA. Jadi apabila di page ke 10 masih terdapat 100 atau nanti 1000 record, itu artinya Bapak Ibu masih
memiliki 10.000 record. Nah, apabila nanti akan dicari lagi berapa maksimal dokumen yang dimiliki, itu tinggal diisikan, misal dicoba hanya trial balance ya ini ya. Jadi untuk mengetahuinya itu langsung dicoba di next step. Misal kita isikan page-nya 15, apabila masih ada recordnya lagi itu berarti dokumen Bapak Ibu memiliki 15.000 karena yang terbaru adalah sudah 1.000. Jika masih 1.000 lagi, kita akan coba input lagi halaman yang lebih banyak, misal 20. Nah, di page ke-20 ini tidak ada data, ini berarti Bapak Ibu tidak memiliki dokumen PIB sejumlah 20.000. Berarti kita kurangkan, misal kita coba ke page ke-19 nanti. Nah, di sini terdapat 67 record yang paling maksimal karena halaman ini maksimalnya adalah 1.000, sementara di halaman 19 hanya tertera 67, berarti ini adalah dokumen maksimal yang Bapak Ibu miliki. Jadi 18 page tadi dikali 1.000 ada 18.000 ditambah 67 record di halaman ke-19. Artinya Bapak Ibu memiliki total record PIB di masa pelaporan 5 tahun 2020 adalah sebanyak 18.067 record data PIB. Nah, di sini prosesnya sama seperti faktur pajak masukan. Bapak Ibu dapat memilih pilihan dikreditkan atau tidak dikreditkan dokumen PIB ini. Pilihannya seperti faktur pajak masukan tadi. Jadi untuk fitur ubah masa pengkreditan itu belum kita sediakan, kita hanya menyediakan proses untuk mengubah status pengkreditannya. Apakah akan dimasukkan di lampiran B1 karena ini dokumen impor atau nanti ke B3. Kalau Bapak Ibu menghendaki untuk mengubah masa pengkreditannya, ya abaikan daftar yang ada di list daftar PIB tadi. Nah, ini untuk yang VAT refund kita belum menyediakan, ini hanya semacam teaser yang kita sediakan di versi 3 ini. Untuk fiturnya belum bisa digunakan sementara. Nah, ini fitur yang terbaru juga dari versi 3.0 ini. Jadi ini fungsinya adalah untuk melakukan sinkronisasi kode cap terbaru, karena kode cap ini adalah penanda